Oke, kita akan lanjutkan dengan diskusi mengenai experimental design. Nah, kita harus mulai untuk mengingat mengenai causal research. Penelitian kausal adalah penelitian yang ditujukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variables. Nah, variabel tersebut harus sudah didefinisikan secara jelas pada penelitian itu. Jadi Anda sudah mempelajari bagaimana melakukan operasionalisasi variabel, ya. Nah, kalau untuk eksperimen ini eh, eh, variabelnya tuh harus betul-betul spesifik, gitu ya, sehingga nanti eh, eksperimennya bisa dilakukan dengan jelas. Nah, eh, bukti adanya kausalitas itu harus ada 4. Yang pertama adalah variabel dependen dan independennya harus berkovariasi. Artinya harus berhubungan satu sama lain. Yang kedua, harus ada time order, bahwa variabel independennya harus terjadi lebih dulu daripada variabel dependennya. Harus terbukti bahwa betul variabel independennya terjadi lebih dulu daripada variabel dependennya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa mengeliminasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Y selain X. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita mengeliminasi faktor lain di luar hubungan antara X dan Y-nya. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting adalah harus adanya penjelasan yang logis mengenai mengapa variabel X atau variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Ya. Dan kita harus membuktikan bahwa independen variabel itu terjadi sebelum dependen variabelnya. Nah, kalau kita bicara penelitian eksperimen, penelitian ini tentu saja akan berhubungan dengan hypothetical deductive approach, ya. Jadi sudah harus ada hipotesanya, gitu ya. Nah, purpose dari penelitian eksperimen itu adalah untuk menguji, untuk mempelajari hubungan kausal antar variables. Dengan demikian, pengumpulan data akan ditujukan untuk bagaimana kita bisa memanipulasi independen variabelnya, dan kemudian kita akan mengukur pengaruh dari manipulasi independen variabel itu terhadap dependen variabelnya. Di waktu yang sama, kita harus bisa mengontrol faktor-faktor lain, faktor-faktor eksogenus, ya, faktor-faktor di luar kedua variabel tersebut, supaya kita bisa mengeliminasi kontaminasi atau kebingungan atau keraguan atas hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya, supaya kita dapat menguji hipotesanya dengan baik. Ya. Nah, cause and effect relationship itu terjadi, harus kita ingat, atas dua faktor. Ya, yang pertama adalah independen variabelnya dimanipulasi, dan kemudian yang kedua adalah faktor eksogenusnya harus dikontrol, ya, harus dibatasi, harus eliminasi kontaminasinya, gitu ya. Oke. Nah, contoh dari eksperimen yang seperti ini Anda bisa temukan di Bugi dan Sekaran Anda, gitu ya, pada buku tersebut.
tapi saya jelaskan secara singkat ya. Jadi misalkan ada satu departemen akuntansi gitu ya, accounting department pada satu perusahaan, eee, menduga atau mempunyai hipotesa bahwa, eee, mmm, gelar akademis, Master of Accountancy itu atau degree dalam Master of Accountancy itu, akan meningkatkan produktivitas, pekerja atau pegawai pada departemen accounting. Nah, eksperimen dilakukan dengan membagi, eee, pekerja atau pegawai pada departemen akuntansi itu menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok yang mempunyai master degree di bidang akuntansi tersebut. Kelompok kedua adalah orang terdiri dari karyawan-karyawan yang tidak memiliki gelar Master of Accountancy itu. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang memiliki kelompok yang terdiri dari sebagian orang tidak punya gelar Master of Accountancy dan sebagiannya lagi mempunyai gelar Master of Accountancy. Kemudian setelah dibagi ke dalam 3 grup, kemudian mereka disuruh melakukan eee eee, apa, eee, aktivitas tertentu dan kemudian diuji performance-nya. Tentu saja dalam bidang, akuntansinya ya, disuruh melakukan pekerjaan akuntansi dan kemudian diukur performance-nya. Nah, eee, kalau hipotesa itu, eee, terbukti gitu ya, atau, dapat diakui, kebenarannya kalau tentu saja kelompok pertama yang semuanya terdiri dari karyawan yang mempunyai, degree Master of Accountancy, eee, itu mempunyai kinerja atau performance yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kedua, yaitu kelompok yang, personalnya tidak mempunyai gelar Master of Accountancy. Dan, tentu saja, kelompok ketiga di mana, kelompok tersebut merupakan mix antara, orang yang mempunyai degree Master of Accountancy dan yang tidak, itu harusnya mempunyai kinerja di antara keduanya. Nah, kalau memang, eksperimen ini mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan tadi, maka, keputusan manajerialnya bisa dibuat misalnya, ya udah karyawan yang tidak mempunyai gelar Master of Accountancy di departemen accounting tersebut dipindahkan ke departemen lain dan kemudian dicari, eee, karyawan baru, eee, untuk departemen akuntansi tersebut, yang memiliki gelar Master of Accountancy, ya. Diharapkan setelah itu, eee, produktivitas departemen tersebut harusnya diharapkan meningkat, gitu ya. Itu adalah contoh dari, eee, penelitian eksperimen. Nah, secara umum, eksperimen bisa dilakukan dalam laboratorium, maka namanya adalah laboratory experiment, tetapi juga, eksperimen itu bisa dilakukan, secara field experiments, di mana kita pada field experiments, kita tidak melakukan, eee, perubahan atau manipulasi pada, eee, setting, eee, lingkungannya, gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau laboratori eksperimen atau eksperimen, laboratorium, tentu saja, manipulasi dilakukan pada, setting yang sudah dirancang, ya, pada kondisi artifisial.
Kalau penelitian manajemen, kalau kita bilang laboratory eksperimen, berarti responden-responden kita itu kita minta untuk berada pada lingkungan yang sudah kita atur, ya. Kita minta untuk melakukan aktivitas di tempat tertentu, gitu. Eh, Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana apa yang kita harus lakukan ketika kita melakukan laboratory experiments. Yang pertama, subjek tadi saya sudah katakan yang dipilih dan subjek yang kita pilih, kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang berbeda melalui aktivitas bisa matching, bisa randomization. Ya, nanti kita akan bahas tentang matching dan randomization. Kemudian yang kedua, kita minta mereka untuk berada di tempat tempat yang kita sudah setting atau di laboratorium kita. Kemudian kita akan menjelaskan tentang details dari eksperimen yang kita akan lakukan. Kemudian mereka akan diberi tugas untuk dikerjakan atau diberi perlakuan tertentu. Kemudian kita akan berikan mereka kuesioner atau tes yang akan mereka isi atau mereka lakukan bisa sebelum dan sesudah atau bisa hanya sesudah aja sih. Gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai berbagai macam eksperimennya. Kemudian setelah itu hasil dari pengukuran itu diharapkan mengindikasikan hubungan cause and effect pada variabel yang kita investigasi. Tentu saja dengan demikian, tugas yang kita berikan pada eksperimen itu adalah tugas yang berhubungan dengan modifikasi pada variabel independennya, dan kemudian kuesioner atau tes yang kita lakukan itu berhubungan dengan variabel dependent yang ada pada penelitian kita. Nah, apa itu kontrol? Ya, pada prinsipnya, pada penelitian eksperimen, kita ingin mencari hubungan atau mengkonfirmasi hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependennya. Jadi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, dalam kondisi seperti itu, bisa saja ada faktor lain, misalnya faktor A, yang juga bisa sekali mempengaruhi variabel dependen kita. Nah, dalam kasus itu, dalam kondisi seperti itu, maka aktivitas kontrol adalah mencoba untuk mengeliminasi ya efek dari variabel A, efek dari faktor A terhadap variasi Y-nya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah kita coba mengidentifikasi faktor perubahan Y yang benar-benar disebabkan oleh X, ya, dan berusaha mengeliminasi faktor-faktor yang mengkontaminasi hubungan antara X dengan Y, yaitu faktor A tadi, ya, yang disebut sebagai contaminating factors atau exogenous factors, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa memanipulasi? Ini adalah satu contoh bagaimana kita memanipulasi penerangan untuk uji sejauh mana penerangan mempengaruhi level of productivity atau tingkat produktivitas dari pekerja operator mesin jahit, ya, atau tukang jahit lah gampangnya, ya. Nah,
manipulasi dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya satu kelompok operators terdiri dari 60 orang, ke-60-60-nya ini diminta untuk bekerja pada satu tempat dengan penerangan yang diberikan adalah dengan lampu 60 watt selama 15 hari. Kemudian mereka akan diukur produktivitasnya. Nah, by the way, lampu 60 watt itu bayangan Anda jangan LED 60 watt ya, tapi lampu bohlam 60 watt ya. Nah, kemudian setelah 15 hari mereka diminta untuk bekerja pada lampu di bawah lampu 60 watt dan kemudian diukur produktivitas kerjanya. Setelah itu mereka dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ini masing-masing terdiri dari 20 orang, ya. Masing-masing 20 orang ini diberi perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama disuruh melanjutkan bekerja di bawah lampu 60 watt, ya. Kemudian kelompok kedua dikasih lampu yang lebih terang, yaitu 75 watt, dan kelompok ketiga diberi lampu disuruh bekerja di bawah lampu yang lebih terang, 100 watt. Nah, kemudian ketiga kelompok tersebut, ketiga kelompok operator tersebut disuruh bekerja lagi 15 hari. Ya. Kemudian dari situ dalam 15 hari itu mereka diminta untuk mereka diukur produktivitasnya. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok yang 15 hari pertama dikasih lampu 60 watt dan 15 hari kedua dikasih lampu dengan penerangan yang sama 60 watt, itu akan kita sebut sebagai control group. Ya, sedangkan kelompok kedua dan ketiga itu adalah kelompok yang mendapatkan eksperimennya. Nah, harapannya adalah hipotesa kita akan terbukti bahwa penerangan yang lebih terang akan meningkatkan produktivitas, akan bisa kita buktikan kalau kelompok yang menerima yang bekerja pada di bawah lampu 75 watt dan 75 watt mempunyai produktivitas yang lebih tinggi daripada kelompok pertama, dan kelompok ketiga yang mendapatkan lampu 100 watt itu produktivitasnya lebih tinggi lagi daripada yang 60 watt. Gitu ya. Jadi harusnya orang yang bekerja dengan lampu 100 watt menunjukkan peningkatan produktivitas yang lebih tinggi daripada orang yang bekerja pada dengan lampu 75 watt. Ya, jadi apa yang kita manipulasi? Yang kita manipulasi adalah lighting-nya, penerangannya, ya. Treatment-nya apa? Treatment-nya yaitu manipulasi pada independent variable, yaitu penerangan, ya. Hasil dari treatment-nya apa? Ya, kita ukur produktivitasnya. Maka treatment effects-nya diukurnya caranya gimana? Ya, berarti kita lihat, kita bandingkan produktivitas pada 15 hari kedua dengan 15 hari pertama. Ya, itu adalah salah satu contoh bukti dari perlakuan atau manipulasi terhadap 3 grup. Gitu ya. Oke, berikutnya tadi kita kan membagi operator ke dalam 3 grup, ya. Sedangkan tadi kita ingin agar faktor-faktor lain selain penerangan yang mempengaruhi produktivitas itu kita minimalisir kontaminasinya. Jadi ada 2 cara untuk mengkontrol faktor exogenous atau nuisance, misalnya yang mempengaruhi
produktivitas apa ya? Misalnya, mmm, lapar atau enggaknya gitu ya, atau, habis gajian apa enggak gitu ya. Nah, harusnya, eee eee, kita melakukan controlling terhadap efek lainnya itu. Nah, caranya ada 2 tadi, match group atau randomization. Kalau match group, pada dasarnya kita mencoba mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang bisa mengganggu tadi, kemudian kita identifikasi orang-orang yang mempunyai karakteristik yang kita identifikasi tadi, dan kemudian dengan sengaja kita menyebarkan orang-orang yang mempunyai karakteristik yang berbeda tadi ke dalam semua grup yang ada. Jadi harusnya grup pertama ada yang dapat gaji, yang barusan dapat gaji, ada yang belum dapat gaji. Grup kedua juga sama. Grup yang pertama ada yang masih lapar, ada yang enggak, gitu ya. Grup kedua juga sama, grup ketiga juga sama. Jadi prinsipnya kita sengaja mengatur anggota dari masing-masing grup, ya. Dengan demikian, faktor yang mengkontaminasi pengaruh X terhadap pengaruh Y itu bisa kita minimalisir karena kita sebar semuanya, ya, dengan sengaja. Cara mengontrol yang kedua adalah dengan melakukan randomization. Randomization berbeda dengan match group. Pada prinsipnya semua operator tersebut kita bagi secara random, ya. Dengan demikian diharapkan confounding factors atau faktor yang mengganggunya, yang membingungkannya bisa terdistribusi secara random di setiap grup, ya, sehingga mengurangi systematic bias, ya. Oke, dengan demikian diharapkan pendistribusian yang perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara grup harusnya dengan demikian diharapkan berdistribusi normal, gitu ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan eksperimen, kita berhadapan dengan 2 macam validitas. Ya, yang pertama namanya internal validity, yang kedua tentu saja external validity. External validity ini dikenal juga dengan generalisability, susah ngomongnya ya. Oke, apa itu internal validity? Internal validity itu berhubungan dengan seberapa yakin kita atas hubungan sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependennya, ya. Sehingga dari situ dengan kata lain internal validity adalah penentuan sejauh mana kita yakin bahwa hubungan antara X dan Y itu tidak diganggu oleh variabel exogenus, ya, atau penyebab lain di luar X dan Y-nya. Nah, jadi sejauh mana research design kita bisa meyakinkan kita bahwa independent variable betul-betul menyebabkan perubahan pada dependent variable dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan perubahan pada dependent variable. Ya, dengan demikian lab eksperimen itu memberikan internal validity yang tinggi. Ya, kenapa? Karena faktor extraneousnya udah kita coba eliminir kan, kita coba buang, gitu ya. Nah, external validity itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengeneralisir. Saya menghindari ngomong kata yang susah tadi ya. Oke, apa artinya? Artinya adalah sejauh mana kita yakin
eksperimen kita yang kita lakukan itu dapat berlaku pada kondisi yang normal, kondisi yang aktual, gitu ya. Dengan demikian, tentu saja ketika kita melakukan lab eksperimen yang kita atur lingkungannya seketat mungkin, gitu ya. Semakin ketat lab eksperimennya, maka external validity-nya semakin lemah, gitu ya. Dengan demikian, external validity berhubungan dengan sejauh mana hubungan sebab akibat yang kita temukan itu dapat berlaku pada kondisi yang general. Oke, nah dengan demikian kita bisa katakan kalau dibandingkan dengan field experiment, field experiment itu mempunyai external validity yang lebih tinggi, tetapi mempunyai internal validity yang lemah. Sebaliknya, lab eksperimen mempunyai internal validity yang tinggi, tetapi rendah pada external validity. Karena apa? Karena kalau field experiment kan kita lakukan eksperimen pada kondisi normalnya. Ya, dengan demikian tentu saja external validity-nya pasti bagus. Ya, tetapi karena kita melakukan pada kondisi normalnya, maka faktor-faktor pengganggunya belum tentu kita bisa eliminir, gitu ya. Kontaminasinya pasti masih bisa terjadi, gitu ya. Nah, walaupun dengan demikian, field eksperimen tetap bisa melibatkan control group untuk mencoba mengeliminir faktor-faktor yang mempengaruhi internal validity-nya. Ya, oke. Dengan demikian, tentu saja kita harus melakukan trade-off antara internal dan external validity. Tadi kita bilang ya, field experiment mempunyai external validity yang bagus, tapi less internal validity, lab eksperimen sebaliknya. Dengan demikian, sejauh mana kita mengendalikan lingkungannya, itu harus kita pikirkan. Ya, itu sebabnya sebenarnya eksperimen tidak terlalu populer pada penelitian manajemen. Ya, problems yang muncul karena adanya external validity itu menyebabkan lab eksperimen tidak terlalu disukai pada penelitian manajemen, tetapi juga field eksperimen yang mempunyai internal validity yang lemah itu juga kadang-kadang juga menyebabkan konsekuensi yang serius, ya. Misalnya anggota yang dilibatkan pada eksperimen itu sepertinya mendapat perilaku yang berbeda, ya, perilaku yang istimewa. Dengan demikian, kalau dilakukan di dalam suatu organisasi, maka ada personel yang akan menjadi suspicious, muncul efek rivalis, gitu ya, dan kemudian ada jealousy yang muncul antar departemen, ya. Nah, jadi kalau kita banding-bandingin nih, field eksperimen kita bandingkan dengan lab eksperimen mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan field eksperimen. Ya, jadi biasanya manajemen itu kalau terpaksa harus mengumpulkan data dengan eksperimen, biasanya cenderung untuk lebih menggunakan lab eksperimen, gitu ya. Nah, kelebihan dari lab eksperimen kita udah bahas sebenarnya ya. Dia mempunyai kontrol yang kuat, yang bisa tinggi, ya.
Dengan demikian mempunyai internal validity yang tinggi. Nah, ini apa bedanya nih? Less costly dan less expensive. Mungkin maksudnya adalah lebih sedikit biayanya dan tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama, gitu ya. Sedangkan kelemahannya adalah adanya muncul reactive error yang tadi sempat dibahas ya, bahwa karena kita apa memberikan perlakuan yang berbeda gitu ya, bisa menimbulkan adanya reaksi yang kita tidak inginkan ya. Kemudian tadi dibahas mengenai external validity yang lebih rendah. Nah, oke, kalau kita bicara tentang beberapa faktor yang mempengaruhi validitas dari eksperimen, kita akan membahas satu persatu mengenai efeknya, ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama adalah history effect, ya, yaitu faktor eksternal yang bisa terjadi bersamaan dengan apa yang eksperimen kita, ya. Ada external events yang terjadi yang yang terjadi pada saat kita melakukan eksperimen. Yang berikutnya adalah efek yang terjadi karena eksperimen yang berlaku atau berlangsung cukup lama, ya. Jadi adanya perubahan yang terjadi pada partisipan dengan berjalannya waktu yang juga mempengaruhi dependent variable. Yang ketiga adalah testing effect, ya, pengalaman orang atau responden atau subjek dari eksperimen ini yang dia tahu dia akan mengalami pengujian, kemudian dia merasa perlu untuk atau ada perasaan yang muncul, ya, akibat saya akan diuji, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah selection bias. Ya, selection bias effect adalah ancaman terhadap internal validity yang berasal dari pemilihan subjek yang tidak sesuai, ya, improper atau unmatched pada eksperimental dan control group. Jadi memang controllingnya kurang kuat gitu ya. Kemudian mortality effect, ya, yaitu kondisi di mana members dari eksperimental atau control groupnya atau keduanya mengalami experience yang berbeda, ya, ada progress, ada ada perkembangan di luar perkembangan X gitu ya. Nah, tentu saja mortality effect ini juga berhubungan dengan eksperimen yang memakan waktu cukup lama, ya. Statistical regression effect adalah efek yang muncul karena adanya anggota grup yang mempunyai extreme scores. Oke, ya, yang berhubungan tentu saja dengan ancaman pada internal validity. Yang terakhir adalah instrumentation effect, yaitu alat ukur kita bisa saja berubah, ya, terutama kalau melibatkan physical pengetesan yang sifatnya fisikal, soalnya gampangnya ada pengukuran berat badan, tinggi badan gitu ya, bisa jadi alat ukurnya yang peneraannya kurang baik misalnya, ya. Oke. Ya, itu adalah efek-efek yang bisa mempengaruhi validitas. Oke, mungkin kita gambarkan ya tentang masing-masing
effect ini. Ini adalah historical effect, ya. Jadi kita ingin meneliti pengaruh sales promotion terhadap sales. Sales promotion-nya eh, dilakukan pada T1 gitu ya. Kemudian sales-nya diukur pada T3. Nah, ternyata antara waktu independent variable dan dependent variable-nya terjadi, di antaranya itu ada peristiwa lain yang mempengaruhi dependent variable. Ternyata ada advertisement yang mempengaruhi. Ya, jadi ternyata bukan hanya sales promotion yang mempengaruhi sales, ada juga nih advertisement yang terjadi ya di tengah-tengah itu. Oke, itu adalah contoh dari history effect. Oke, efek yang lain untuk eksperimen adalah maturation effect. Ya, misalnya kita sedang mempelajari peningkatan atau perbaikan teknologi, itu kita katakan mempengaruhi efisiensi, atau artinya meningkatkan efisiensi teknologinya semakin baik, maka harusnya efisiensinya semakin tinggi. Nah, ternyata antara waktu peningkatan teknologi dan peningkatan efisiensi itu, kita harus sadari ada efek lain yang mempengaruhi efisiensi, yaitu dengan berjalannya waktu, operator yang menjalankan teknologi itu mendapatkan pengalaman, ya, yang semakin lama, ya. Jadi experience itu akan mempengaruhi kecepatan dalam bekerja, ya. Kalau Anda pernah pelajari di dalam operation, saya nggak tahu ya, dibahas nggak di pengantar manajemen operasi, tetapi kita mengenal ada yang namanya learning curve. Ya, ketika kita berhadapan dengan suatu alat baru atau diminta untuk melakukan suatu pekerjaan baru, ada tingkat pembelajaran kita. Ya, kalau misalnya biasanya dilihatnya seperti ini. Mengerjakan pekerjaan yang pertama pasti lebih cepat, pasti lebih lambat daripada pekerjaan yang kedua. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah pekerjaan pertama dilakukan dalam 100 menit, pekerjaan kedua mungkin dikerjakan dalam 80 menit. Ya, lebih cepat 80%. Atau bukan, eh, eh, pekerjaan kedua 80% waktu yang dibutuhkan untuk membutuhkan 80% waktu untuk mengerjakan pekerjaan pertama. Nah, learning curve itu mengatakan kalau memang begitu, learning curve-nya 80%, artinya pekerjaan keempat membutuhkan waktu 80% daripada pekerjaan kedua. Ya, pekerjaan ke-16 itu membutuhkan waktu 80% dari pekerjaan yang keempat tadi. Ya, dengan demikian learning curve itu membentuk kurva pembelajaran yang makin lama makin melandai. Ya, nah demikian pula kalau kita bicara peningkatan teknologi, kita harus pelajari bahwa kita harus bisa mengurangi efek dari learning curve tadi, karena semakin berpengalaman, tentu saja bisa bekerja dengan lebih cepat. Ya, maturation effect bisa juga itu adalah fungsi dari proses. Ya, proses itu bisa biologis, tapi bisa juga fisiologis. Ya, tadi kalau semakin berpengalaman, semakin cepat kerjanya. Tetapi kita juga harus pikirkan kalau eksperimen kita waktunya cukup panjang, maka kita harus lihat bahwa semakin tua seseorang, dia akan bekerja mungkin semakin tua seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang sama, mungkin dia semakin berpengalaman, ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa dia semakin tua, ya. Maka bisa jadi setelah dia sangat expert, gitu ya, dia tidak mengalami percepatan dalam bekerja, tetapi justru karena dia menua, maka dia bisa jadi menjadi melambat. Ya,
Orang juga bisa bekerja menjadi lebih lambat karena efisiensinya bisa menjadi lebih rendah karena beberapa hal lain, ya, selain dia semakin tua misalnya, atau dia mulai capek, atau dia lapar, atau dia mulai bosan, ya, dengan pekerjaannya. Nah, itu contoh dari maturation effect. Berikutnya adalah testing effect, ya. Kesadaran partisipan bahwa dia akan mengalami pretest dan post-test itu akan mempengaruhi perilaku dia, ya. Pada dasarnya kita punya dua macam testing effect, ya. Yang pertama namanya main testing effect, yang kedua namanya interactive testing effect. Main testing effect terjadi ketika pretest hasil dari pretest itu mempengaruhi post-test karena partisipan ingin dinilai konsisten. Ya, dia ingin dinilai konsisten sehingga dia akan membuat pretest dan post-testnya hasilnya tidak berbeda terlalu jauh misalnya, ya. Dengan demikian main testing effect itu akan mempengaruhi internal validity. Yang kedua adalah interactive testing effect, ya. Prinsipnya interactive testing effect berhubungan dengan pretest yang mempengaruhi participant reaction terhadap treatment, ya. Jadi apa yang dia terima pada pretest bisa jadi menyebabkan reaksi, ya. Dia mengantisipasi tentang treatment yang dia hadapi dan kemudian dia reaksi dia terhadap treatmentnya akan berbeda, ya. Nah, interaction treatment ini mempengaruhi atau memberikan gangguan untuk external validity, ya, pada eksperimen. Oke, misalnya apa ya? Misalnya orang yang diberi eksperimen mengenai produktivitas kerja tadi, ya, dengan alat tertentu, misalnya dikasih alat baru untuk bekerja, kemudian dia pertama dites dulu, dia dites kecepatan bekerja sebelumnya, gitu ya, dengan alat yang lama, kemudian dia jadi tahu nih, wah, kayaknya saya akan dikasih alat baru nih, ya, untuk eksperimen ini. Nah, dengan demikian dia akan bereaksi, ya, tergantung apa yang dia pikirkan, gitu ya, reaksi yang dia munculkan pada waktu dia menghadapi si alat baru, gitu. Oke, nah, kalau kita lihat dari tipe dari eksperimen, ya, itu kita bisa bagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah quasi experimental design, ya, jadi semi eksperimental, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah true experimental design, ya, dan yang ketiga adalah ex post facto design. Mungkin saya akan bahas dulu yang ex post facto design adalah ketika ini sebenarnya bukan betul-betul eksperimen, tetapi ketika kita menyadari ada treatment tertentu, kita tidak melakukan apa-apa, gitu ya, tapi kemudian kita melakukan pengujian setelah menyadari ada orang yang dapat treatment tertentu, ada yang enggak misalnya. Itu namanya ex post facto design, ya.
yang kita bisa bilang eksperimen sebenarnya yang dua pertama ya, quasi experimental design. Ada 3 cara, 3 desain untuk quasi eksperimental, yaitu yang pertama adalah pre-test dan post-test experimental group design. Jadi hanya ada satu grup yang dilakukan pre-test dan post-test. Nah, quasi eksperimental design yang kedua yaitu hanya melakukan post-test only, ya. Tetapi kita melakukannya pada 2 grup, yaitu experimental group dan control group. Quasi experimental design yang ketiga adalah time series design. Oke, nanti saya akan jelaskan masing-masingnya ya. Yang kedua adalah tipe yang kedua adalah true experimental design, terdiri dari pre-test dan post-test yang diberlakukan pada eksperimental dan control group, ya. Kemudian yang bentuk yang kedua adalah Solomon four group design, dan kemudian ada yang namanya double blind studies. Sorry, anjing saya berbuat kenakalan sebentar ya. Oke, saya akan jelaskan masing-masing experimental design. Yang pertama adalah pre-test, post-test experimental group design. Di sini kita hanya punya satu grup yang kita grup eksperimen kita hanya ada satu, yaitu sekelompok orang. Yang pertama dikasih pre-test, ya, diukur hal yang berhubungan dengan dependent variabelnya, kemudian dilakukan treatment yang sesuai dengan independent variabelnya, ya, modifikasi yang dilakukan. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian setelah treatment. Maka treatment effect akan diukur dari perbedaan pengukuran dari post-test dikurangi pre-test. Ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama dari quasi experimental design. Bentuk quasi experimental design yang kedua yang tadi disebut post-test only with experimental and control groups. Nah, di sini tidak dilakukan pre-test, tetapi dalam eksperimen ini kita mempunyai dua grup. Satu grup adalah grup yang kita sebut sebagai experimental group, dan yang grup yang kedua adalah control group. Ya, experimental group akan dikasih treatment, sedangkan control group tidak diberikan treatment. Sehingga dengan demikian, treatment effect akan diperoleh dari hasil pengukuran outcome atau pengujian setelah treatment untuk eksperimen grup dikurangi dengan pengujian pada control group, ya, walaupun mereka tidak diberikan treatment. Oke, nah bentuk kuasi eksperimental yang ketiga yaitu time series, yaitu misalnya kita menguji apakah price cut atau diskon mempengaruhi penjualan, ya. Maka misalnya pada 4 minggu, ya, 4 minggu pertama kita mengukur salesnya, sales minggu pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Kemudian kita lakukan price cut, kita berikan price cut setelah 4 minggu, dan setelah itu kita ukur salesnya pada minggu-minggu sesudahnya setelah dilakukan price cut. Dengan demikian, pengukuran sales atau peningkatan salesnya itu akan mengindikasikan apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara penjualan sebelum dan sesudah dilakukan treatment, yaitu price cut di sini. Bedanya apa dengan yang pre-test dan post-test? Ya, kalau pre-test dan post-test yang tadi pada eksperimen grup itu hanya dilakukan satu kali pengujian.
ya kan? Sebelum pretest dan posttest, satu sesudah, gitu ya. Tapi kalau ini adalah time series dan tengah-tengah dari time series itu kita lakukan treatment. Nah, itu adalah yang kuasi. Sekarang bagaimana dengan yang bentuk penelitian eksperimen yang kita sebut sebagai true experimental design. Oke. Yang pertama adalah pretest dan posttest untuk eksperimental dan kontrol group. Sebentar ya, sepertinya saya perlu minum. Saya lanjutkan ya. Jadi true experimental tadi ada pretest posttest untuk eksperimental dan kontrol group design. Kemudian ada Solomon 4 group design, sesuai dengan namanya berarti ada 4 grup. Kemudian yang kita sebut sebagai double blind studies. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Untuk yang pretest dan posttest eksperimental and control group, sesuai dengan namanya kita punya 2 grup, ya. Kemudian kita lakukan pretest dan posttest untuk kedua grup, ya. Sedangkan experimental group mendapatkan treatment dan control group tidak mendapatkan treatment. Sehingga dengan demikian treatment efeknya akan kita hitung dari selisih antara hasil tes di post-test experimental group dikurangi dengan pre-test dari experimental group, kemudian kita kurangi lagi dengan post-test untuk control group dikurangi pre-test dari control group. Dengan demikian diharapkan faktor-faktor exogenusnya bisa dieliminir dengan melakukan dengan mengurangi efek dari si control grupnya tadi. Gitu ya. Jadi treatment efeknya O2 dikurangi O1 dikurangi O4 dikurangi O3. Gitu. Nah, berikutnya adalah Solomon 4 group design. Ini lebih kompleks. Kita membagi grup ke dalam 4 kelompok. 2 kelompok pertama, jadi kelompok pertama dari eksperimental dan kontrol grup menerima pretest. Dan tentu saja kelompok eksperimental akan menerima treatment, sehingga treatment efeknya akan diteliti dengan cara seperti ini, yaitu dicari selisih antara post-test dengan pre-test, baik pada experimental group dan control group, ya. Kemudian, maaf, ini post-test dikurangi pre-test dari eksperimental, enggak sih, kemudian diukur juga post-test dikurangi pre-test, dikurangi lagi selisih antara post-test dan pre-test dari control group. Kemudian kita juga mencari efek pada post-test aja untuk sama-sama eksperimental group. Jadi 0,5, sorry salah ya, saya kebalik-balik. Oke, pertama kita kurangi 0,2 dengan 0,1 ya untuk eksperimental grup yang mendapatkan pretest. Kemudian kita menselisihkan antara post-test antara eksperimental dan kontrol grup. Kemudian kita menyelisihkan juga antara eksperimental dengan kontrol grup yang tidak mendapatkan pretest. Kemudian
Setelah itu kita juga membandingkan post-testnya eksperimental group yang tidak mendapat treatment dengan pretest dari control group yang mendapatkan pretest. Kemudian setelah itu kita juga melihat angka eksperimental group. Pada eksperimental group post-test dikurangi pretest, dikurangi juga dengan post-test dan pretest dari control group. Jadi harapannya sebenarnya semua treatment effect ini harapannya mempunyai nilai yang similar. Artinya kalau kita bandingkan antara ini dengan ini, kalau diharapkan angkanya similar, berarti selisih antara post-test dan pretest pada control group ya, itu harusnya mendekati 0 atau post-test dan pretestnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Harapannya begitu. Nah, ini Solomon for Group Design adalah eksperimen yang lebih sophisticated daripada yang kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah ketika kita mempunyai dua grup, eksperimental group dan control group, tetapi kita lakukan blind test. Artinya kita membagi mereka ke dalam dua grup, tetapi merekanya sendiri nggak tahu bahwa mereka ini masuk ke grup yang mana. Apakah mereka masuk grup eksperimental atau mereka berada pada grup kontrol, ya, sehingga kontrol grup mendapatkan placebo. Ya, jadi kelompok eksperimental mendapatkan treatment, sedangkan kelompok yang jadi control group itu mendapatkan placebo. Gitu. Itu adalah blind test. Ya. Nah, eksperimen yang sesungguhnya adalah kalau kita lakukan double blind test, yaitu baik si orang yang mengikuti eksperimen ini, jadi orang yang menjadi subjek eksperimen ini tidak tahu bahwa mereka masuk ke experimental group atau masuk ke control group, ya, mereka tidak tahu. Bahkan orang yang menguji pretest dan post-testnya pun tidak tahu mereka sedang menguji orang yang berada pada control group atau yang berada pada experimental group, gitu. Jadi istilahnya double blind, ya. Nah, jangan lupa tadi ada juga yang kita masih masukkan ke dalam seolah-olah eksperimental, ya, tetapi namanya adalah post test only, ya, yaitu ketika treatmentnya apa ya, treatmentnya itu bukan treatment yang direncanakan sejak awal sehingga treatment itu hanya kita ketahui sebagai informasi dan kemudian kita lakukan post test, gitu ya. Makanya namanya post test only. Oke. Nah, ketika kita bagi responden kita atau subjek eksperimen kita ke dalam grup, baik itu control group ataupun eksperimen group, itu kan ada dua cara, ya, bisa secara random atau secara match, ya. Nah, di sini ada apa ya? Apa validity traits yang terjadi pada masing-masing tipe eksperimental, ya. Jadi kalau kita bicara tentang pretest dan posttest dengan hanya satu grup eksperimental, maka ancaman terhadap validitasnya itu macam-macam. History effect, maturation effect, main testing effect, interactive testing, dan mortality effect. Ya, kalau kita melakukan, jadi kalau itu kuasi ya, kuasi
eee kalau kita melakukan, apa, eksperimen betulan dengan pretest dan posttest untuk 2 grup, eksperimental and one control group, maka ada tetap ancaman terhadap validitas dari interactive testing dan mortality, ya. Sedangkan ketika kita pakai Solomon dan, posttest only dengan, 1 eksperimental grup dan satu kontrol grup, itu trade off validity-nya di mortality effect, gitu ya. Tentunya sangat dipengaruhi dengan berapa lama eksperimen itu dilakukan juga sih, ya. Sorry, kalau post test effect ya berarti tidak ada efek sorry, maka sorry, kalau cuma post test effect aja, maka mortality yang berdasarkan umur, berdasarkan hmm, apa eh, 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 capek gitu ya, berdasarkan bosan itu akan bisa terjadi, bisa teralami, gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam experimental design ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Apakah kita perlu experimental design? Eksperimental design baru diperlukan kalau kita ingin melakukan tracing terhadap causal effect. Kalau enggak, berarti kita nggak perlu experimental design. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, buat kita lebih penting internal validity atau lebih penting external validity? Ya, kalau kita lebih mementingkan internal validity, maka kita akan melakukan lab eksperimen. Tapi kalau kita lebih mementingkan external validity, maka kita akan melakukan field eksperimen. Ya. Nah, kalau dua-duanya penting, maka ya lakukan keduanya. Lakukan dulu lab eksperimen, kemudian lakukan field eksperimen. Ya. Nah, apakah biaya menjadi masalah dari penelitian? Ya, kalau memang ada masalah dalam biaya, tentu saja kita harus memilih metode eksperimen yang lebih simpel, ya, misalnya dengan melakukan kuasi eksperimental. Tetapi ketika kita mempunyai anggaran yang lebih leluasa, maka kita bisa memakai desain eksperimental yang lebih sophisticated. Ya, selain yang dibahas tadi, sebenarnya ada beberapa desain eksperimen yang lebih lengkap, lebih rumit gitu ya, lebih sophisticated tadi. Ya, ini contohnya, saya tidak akan bahas secara detail, tapi prinsipnya ada pretest dan posttest untuk grup banyak grup ya, istilahnya kemudian jadi complete randomized design. Kemudian ada lagi Latin Square Design, ya. Kemudian ada lagi Factorial Design, dan kemudian ada lagi Randomized Block Design. Ya, saya tidak akan membahas ini secara detail karena ini merupakan metode eksperimen yang advance juga gitu ya. Tapi caranya Anda tetap bisa baca di buku Bugi dan Sekaran Anda ya di suplemennya. Oke, satu hal yang saya nggak akan bahas ini. Satu hal yang saya ingin Anda pahami bahwa simulasi ya, kalau kita melakukan simulasi bisa dinyatakan sebagai penelitian eksperimental. Ya, walaupun posisinya berada di antara kedua titik ekstrim antara field experiment dengan laboratorium eksperimen. Ya, nah di sini prinsipnya dalam simulasi kita
mencoba membuat artificially created environment, tetapi artificially created environment ini dibuat sedekat mungkin dengan realitinya, ya, sehingga partisipan diharapkan bisa memahami real world experience-nya pada waktu yang terbatas, ya, mungkin dalam waktu sebentar, oke, dan kemudian mereka secara random dapat diberikan treatment yang berbeda, ya. Nah, contoh dari simulasi adalah computer based simulation atau dengan pengujian terhadap prototypes dari mesin atau instrumen, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi titik ekstrimnya adalah field experiment. Titik ekstrim satunya lagi adalah lab eksperimen, tetapi di tengah-tengahnya ada yang namanya simulasi, ya. Jadi Anda juga bisa memanfaatkan simulasi dalam menjalankan penelitian yang eksperimental. Oke, itu adalah penelitian yang pengumpulan datanya cukup rumit, yaitu dengan menggunakan eksperimen ya, yang tujuannya sangat spesifik untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependennya. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.